Selamat datang di Lambe Single. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Tayangan Soeharto masih tersisa di Museum Indonesia. Sejarah Orde Baru adalah topik sensitif ketika pendekatan pemilihan presiden Indonesia semakin dekat. Ditulis oleh Michael G. Vann, museum dan buku sejarah jarang menjadi faktor dalam politik presidensial. Namun ketika pemilihan presiden Indonesia mendekati, mereka telah menjadi situs kegelisahan politik. Semua ini karena warisan 32 tahun manipulasi politik rezim Soeharto. 2 dekade setelah pemulihan demokratis yang dikenal sebagai reformasi bayangan kediktatoran Orde Baru masih menggelapkan wacana publik tentang aspek-aspek penting dari sejarah Indonesia. Michael, sebagai sejarawan yang meneliti Museum Perang Dingin Asia Tenggara, secara tidak sengaja tersandung di medan yang masih di perbukitan ini, museum dan narasi Orde Baru. Pada malam 30 September 1 Oktober 1965, upaya kudeta yang ceroboh oleh perwira menengah yang tidak puas mengakibatkan kematian 6 jenderal, seorang letnan dan seorang putri muda jenderal yang masih hidup. Sebuah faksi perwira anti komunis yang fanatik yang dipimpin oleh Soeharto menggunakan pembunuhan sebagai dalih untuk meluncurkan kampanye menghancurkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam waktu 6 bulan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bekerja dengan organisasi-organisasi keagamaan bersekutu dengan gerombolan penjahat membantai lebih dari 1 juta anggota PKI dan simpatisannya. Sebagian besar warga sipil tak bersenjata. Sejumlah besar anggota partai, organisator serikat pekerja, feminis, intelektual, dan anggota keluarga ditahan selama lebih dari 1 dekade dalam kondisi brutal di penjara pulau seperti Pulau Buru. Bahkan setelah dibebaskan, mereka mengalami diskriminasi hukum dan sosial karena kartu identitas mereka ditandai ex-tapol, mantan tahanan politik. Untuk membenarkan pertumpahan darah dan perebutan kekuasaan yang tidak patut, Soeharto mempromosikan mitos bahwa Republik Rakyat Tiongkok mempersenjatai milisi PKI besar-besaran dalam persiapan untuk pengambil alihan kekuasaan oleh komunis. Untuk generasi berikutnya, Orde Baru menggunakan kebohongan ini dan fantasi gelap bahwa PKI bawah tanah mungkin berusaha membalas dendam untuk melegitimasi pemerintahan militer dan kleptokrasi keluarga Soeharto. Hanya Soeharto dan TNI yang bisa melindungi bangsa dari ancaman yang sedang berlangsung sesuai narasinya. Serangkaian alat propaganda termasuk upacara tahunan, penayangan film yang diperlukan, dan penamaan jalan mengulangi kisah para jenderal yang mati syahid dan bahaya yang dituduhkan dari PKI yang berkomplot. Dalam bayang-bayang, Soeharto mendirikan pusat sejarah TNI, pusat sejarah Angkatan Darat, dijalankan oleh loyalis dari Korps Perwira. Pusat sejarah TNI menerbitkan sejarah resmi, dugaan kudeta, dan membuka 2 museum utama. Museum Pengkhianatan PKI Komunis di Kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, dan Museum Satria Mandala. Terletak di situs di mana tubuh jenderal yang terbunuh secara harfiah dilemparkan ke sumur. Yang pertama menyajikan sejarah PKI sebagai ancaman jangka panjang Indonesia. Lusinan miniatur dan diorama seukuran kehidupan menggambarkan pertemuan konspirasi PKI dan aksi langsung kekerasan seperti perampasan tanah, serangan terhadap masjid, dan demonstrasi yang mengancam. Sebuah tanda di bahasa yang bertuliskan pakaian dan jejak darah mengarahkan pengunjung ke ruang untuk peninggalan dan efek sejarah lainnya yang menyimpan foto-foto para korban. Bahkan barang-barang pribadi mereka beberapa ditandai replika.
dan pakaian yang ternoda darah dikenakan ketika mereka terbunuh. Seperti namanya, pesan ideologis museum itu berat. Kekerasan grafis dari tampilan menyisakan sedikit ruang untuk nuansa. Yang penting, narasi itu berhenti dengan pemakaman bagi para perwira Suhada pada Hari Tentara Nasional 5 Oktober 1965. Demikian kura-kura tagar lambe sumber.